Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang prinsip dan tujuan penyusunan perencanaan pembelajaran yang beranggotakan Andri Trisetiawan 1807761, Hasna Nabila 1806852, dan Hovifa Desmira 1800045. Poin materi yang akan kami sampaikan yaitu pengertian perencanaan pembelajaran, manfaat dan fungsi perencanaan pembelajaran, kriteria dan langkah penyusunan perencanaan pembelajaran, pengertian evaluasi pembelajaran, tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran, jenis evaluasi pembelajaran, dan teknik evaluasi pembelajaran. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan berasal dari kata rencana yang berarti pengambilan keputusan dalam mencapai suatu tujuan. Sejalan dengan itu, Hamalik dalam Ananda Rushdie 2019 berpendapat bahwa perencanaan adalah proses manajerial dalam menentukan apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Sehingga dapat ditarik pengertian bahwa perencanaan ialah serangkaian tindakan atau keputusan yang menjadi pedoman dalam mempersiapkan hal-hal yang akan dilakukan serta memilih alternatif yang terbaik dalam mencapai suatu tujuan. Sementara itu, pengertian dari pembelajaran ialah suatu proses yang dilakukan guru dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar, serta berkenaan pula dengan kegiatan bagaimana guru mengajar dan bagaimana siswa belajar. Dari kedua makna tentang konsep perencanaan pembelajaran, dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan pembelajaran merupakan suatu pendekatan yang sistematis yang mencakup analisis kebutuhan pembelajaran, perumusan tujuan pembelajaran, pengembangan strategi pembelajaran, pengembangan bahan ajar, serta pengembangan alat evaluasinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu manfaat dan fungsi dari perencanaan pembelajaran. Manfaat perencanaan pembelajaran tentunya akan sangat membantu guru dalam proses pembelajaran. Akan tetapi, perencanaan pembelajaran tersebut harus dapat diimplementasikan secara terpadu. Dalam menyusun perencanaan pembelajaran, pendidik harus mengambil keputusan atau alternatif yang terbaik agar proses pembelajaran itu dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, ada 4 manfaat yang diambil dari pelaksanaan proses perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu, pendidik akan mampu memprediksi seberapa besar hasil yang akan dicapai dari suatu proses kegiatan perencanaan. Kemudian yang kedua yaitu sebagai alat untuk memecahkan permasalahan yang dialami oleh siswa dalam mempelajari materi tertentu. Kemudian yang ketiga, guru dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar yang tersedia. Dan yang keempat, dengan perencanaan pembelajaran akan membuat proses pelaksanaan pembelajaran ini menjadi lebih sistematis, terarah, dan terorganisir. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi dari perencanaan pembelajaran. Fungsi dari perencanaan pembelajaran adalah sebagai alat untuk membentuk, membuat model, dan mengkonstruksi proses pembelajaran agar tujuan dari pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sanjaya 2013 mengemukakan ada 8 fungsi dari perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu fungsi kreatif, di mana guru dapat memberikan umpan balik dalam menggambarkan kelemahan yang terjadi guna meningkatkan dan memperbaiki program untuk kedepannya. Kemudian yang kedua yaitu ada fungsi inovatif, dengan menghasilkan proses pembelajaran yang sistematis dan terprogram secara utuh. Kemudian yang ketiga yaitu ada fungsi selektif, di mana pendidik dapat menyeleksi strategi mana yang dianggap lebih efektif dalam proses perencanaan pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu ada fungsi komunikatif, di mana pendidik harus dapat mengkomunikasikan perencanaan pembelajaran kepada siswa, kepada guru, ataupun kepada kepala sekolah atau pihak eksternal lainnya seperti orang tua dan masyarakat, agar hasil dari perencanaan pembelajaran ini dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kelima yaitu fungsi prediktif, di mana pendidik dapat menggambarkan hasil yang diperoleh setelah dilakukan suatu program yang disusun. Kemudian yang keenam yaitu ada fungsi akurasi, di mana pendidik dapat menakar waktu yang diperlukan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, ada fungsi pencapaian tujuan. Pendidik dapat menentukan sejauh mana materi yang telah diserap oleh siswa.
Ya, selanjutnya bersama dengan saya, di sini saya akan membawakan materi kriteria dan langkah penyusunan perencanaan pembelajaran. Untuk yang pertama di sini ada kriteria penyusunan perencanaan pembelajaran, di mana kriteria penyusunan perencanaan pembelajaran berguna untuk memperbaiki mutu pembelajaran yang menginspirasi. Di sini saya mengutip Mariana pada tahun 2016. Terdapat beberapa kriteria yang dapat dijadikan acuan penyusunan perencanaan pembelajaran. Ya, untuk yang pertama di sini ada signifikansi. Signifikansi dapat diartikan sebagai kebermaknaan. Nilai signifikansi memiliki arti bahwa perencanaan pembelajaran hendaknya bermakna agar proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Ya, kemudian di sini ada yang kedua, relevan, di mana perencanaan yang telah disusun memiliki nilai kesesuaian baik internal maupun eksternal mengacu kepada kurikulum dan kehidupan sehari-hari. Kesesuaian internal memiliki arti perencanaan pembelajaran harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kemudian, kesesuaian eksternal memiliki arti bahwa perencanaan pembelajaran yang disusun harus sesuai dengan kebutuhan sehari-hari siswa. Kemudian di sini ada yang ketiga, kepastian. Kepastian memiliki makna dalam perencanaan pembelajaran yang berfungsi pedoman dalam penyelenggaraan proses pembelajaran, berisi langkah-langkah pasti yang dilakukan secara sistematis sebagai keputusan profesional. Kemudian di sini ada yang keempat, adaptabilitas. Memiliki arti bersifat lentur atau tidak kaku. Sebagai contoh, perencanaan pembelajaran ini dapat diimplementasikan manakala memiliki syarat tertentu. Seharusnya perencanaan pembelajaran disusun agar dapat diimplementasikan dalam berbagai keadaan dan berbagai kondisi oleh guru yang profesional. Kemudian di sini ada kesederhanaan. Perencanaan pembelajaran harus bersifat sederhana untuk memudahkan dalam penerjemahan dan pengimplementasian. Perencanaan yang sulit diimplementasikan tidak akan berfungsi sebagai pedoman untuk guru dalam pengelolaan pembelajaran. Kemudian di sini ada yang terakhir, prediktif. Prediktif memiliki arti daya ramal yang kuat. Daya ramal yang kuat di sini berfungsi untuk menggambarkan apa yang akan terjadi. Hal ini terdapat dukungan oleh teori tentang prediktor keberhasilan pembelajaran. Prediksi sangat penting untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Dengan demikian, akan mudah bagi guru untuk mengantisipasinya. Ya, kemudian di sini ada materi yang kedua, yaitu langkah-langkah menyusun perencanaan pembelajaran. Saya juga mengutip Mariana pada tahun 2016, terdapat langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran. Untuk yang pertama di sini ada merumuskan tujuan khusus pembelajaran. Ya, ketika guru merancang pembelajaran, tugas utamanya yaitu merumuskan tujuan pembelajaran khusus beserta materi pelajarannya. Pengembangan kurikulum telah dirumuskan melalui tujuan pembelajaran secara umum. Kemudian tugas seorang pendidik atau guru ialah menerjemahkan tujuan umum pembelajaran seperti SK dan KD menjadi tujuan khusus atau indikator pembelajaran yang lebih spesifik lagi seperti itu. Kemudian di sini ada rumusan tujuan pembelajaran menurut Bloom pada tahun 1964 dalam jurnal Mariana pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa terdapat 3 aspek penting, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada aspek kognitif, tujuan pembelajaran berkaitan dengan aspek intelektual peserta didik. Kemudian pada aspek afektif merupakan aspek yang berhubungan dengan penerimaan dan apresiasi seseorang terhadap suatu hal dan perkembangan mental seseorang. Kemudian ada yang terakhir, yaitu aspek psikomotorik, merupakan aspek yang menggambarkan kemampuan dan keterampilan seseorang yang dilihat melalui unjuk kerja atau performance, yang berupa keterampilan fisik dan non-fisik. Kemudian di sini ada yang kedua, proses berpengalaman dalam pembelajaran. Proses berpengalaman sangat penting untuk pembelajaran siswa karena siswa belajar bukan hanya sekedar mencatat dan menghafal. Oleh karena itu, peserta didik diharapkan untuk aktif dalam melakukan kegiatan tertentu, mencari dan menemukan secara mandiri melalui fakta yang ditemukan dalam pembelajar. Tujuan yang dicapai tidak hanya sekadar untuk mengingat, tetapi juga menghayati suatu peran yang berkaitan dengan perkembangan mental dan emosi peserta didik. Ada saatnya peserta didik diberi kesempatan untuk belajar secara berkelompok guna untuk memberikan pengalaman kepada peserta didik agar mampu bersosialisasi dengan orang lain. Ya, kemudian di sini ada yang ketiga, menentukan kegiatan pembelajaran. Dalam menentukan kegiatan pembelajaran dapat dirancang melalui pendekatan kelompok atau pendekatan individual. Pendekatan kelompok merupakan pembelajaran yang dirancang dengan menggunakan pendekatan klasikal, yaitu pembelajaran di mana setiap peserta didik belajar secara berkelompok. Kemudian, pembelajaran individual merupakan pembelajaran di mana peserta didik secara mandiri melalui bahan ajar yang telah dirancang sehingga peserta didik dapat belajar menurut kecepatan dan kemampuan masing-masing. Ya, kemudian di sini ada yang keempat, menentukan orang yang terlibat. Orang yang terlibat dalam proses pembelajaran dan orang yang berperan sebagai sumber belajar, meliputi guru atau pendidik. Peran guru
dalam proses pembelajaran sebagai pengelola pembelajaran. Agar guru dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara maksimal, maka guru atau pendidik harus memiliki kemampuan dalam berbicara atau berkomunikasi dengan menggunakan berbagai media. Kemudian, guru pun berperan sebagai pengatur lingkungan belajar yang memberikan pengalaman belajar yang memadai bagi peserta didik. Guru dituntut dalam mendesain atau mengatur lingkungan belajar siswa guna untuk dapat belajar dengan penuh motivasi sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Ya, kemudian di sini ada memilih bahan dan alat pembelajaran. Ketika memilih bahan dan alat pembelajaran dapat ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal seperti keberagaman kemampuan intelektual peserta didik, jumlah dan keberagaman tujuan pembelajaran khusus yang harus dicapai peserta didik, tipe-tipe media yang diproduksi dan digunakan secara khusus, berbagai alternatif pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran, bahan dan alat yang dapat dimanfaatkan, dan fasilitas fisik yang tersedia. Kemudian di sini ada ketersediaan fasilitas fisik. Fasilitas fisik merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Fasilitas fisik meliputi ruang kelas, media, ruang laboratorium, dan lain-lain. Guru dan siswa melakukan kerjasama dalam menggunakan bahan ajar, alat, berdiskusi, dan lain-lain. Fasilitas fisik tersebut dapat digunakan pada proses perencanaan yang matang melalui pengaturan secara profesional, termasuk adanya dukungan finansial yang telah disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian di sini ada yang terakhir, yaitu perencanaan, evaluasi, dan analisis hasil belajar. Perencanaan evaluasi. Prosedur dalam melakukan evaluasi merupakan faktor penting dalam perencanaan pembelajaran karena dengan dilakukannya evaluasi akan terlihat keberhasilan pengelolaan pembelajaran dan keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan belajar mengajar. Hasil analisis pun dapat dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan mengenai tindak lanjut dan pembelajaran remedial. Ya, selanjutnya di sini ada materi pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi secara etimologis yaitu evaluasi yang berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, berakar kata value yang artinya nilai atau harga. Secara terminologi, beberapa ahli mengungkapkan pendapat tentang pengertian evaluasi, antara lain diantaranya itu yang pertama di sini ada menurut Edwin dalam saya mengutip Idrus pada tahun 2019 mengatakan bahwa evaluasi memiliki arti suatu tindakan atau proses dalam menentukan nilai. Kemudian di sini ada yang kedua, menurut ahli yang kedua di sini M. Habib Toha dalam saya mengutip Idrus pada tahun 2019 mengatakan bahwa evaluasi merupakan kegiatan terencana untuk mengetahui keadaan objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya akan dibandingkan dengan tolak ukur untuk mencapai kesimpulan. Ya, kemudian di sini ada pengertian evaluasi secara umum ya. Pengertian evaluasi secara umum sendiri yaitu suatu proses untuk menentukan nilai berdasarkan kriteria melalui penilaian. Ketika dibandingkan dengan kriteria, evaluator dapat membandingkannya dengan kriteria umum dan dapat pula melakukan pengukuran terhadap sesuatu yang dievaluasi dan membandingkannya dengan kriteria tertentu. Ya, kemudian di sini ada menurut saya juga mengutip dari jurnal Ibrahim pada tahun 2014, pengertian evaluasi yaitu suatu proses kegiatan untuk menentukan nilai dari segala sesuatu dalam dunia pendidikan seperti program pendidikan termasuk perencanaan suatu program, substansi pendidikan seperti kurikulum, pengadaan dan peningkatan kemampuan guru, pengelolaan pendidikan, dan lain sebagainya. Ya, saya mengutip Mahiro pada tahun 2017, di mana mengungkapkan bahwa evaluasi, pengukuran, dan penilaian merupakan kegiatan yang bersifat hierarki. Artinya dalam proses pembelajaran ketiga kegiatan ini terdapat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dari ketiga istilah ini terdapat dua istilah yang hampir sama tetapi berbeda, yaitu penilaian dan pengukuran. Pengukuran lebih mengarah kepada tindakan atau proses untuk menentukan kuantitas. Maka dari itu pengukuran diperlukan alat bantu. Kemudian penilaian atau evaluasi terarah pada penentuan kualitas atau nilai sesuatu. Ya, dapat disimpulkan ya bahwasannya evaluasi pembelajaran merupakan proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Kemudian pengertian pengukuran dalam kegiatan belajar mengajar yaitu suatu proses membandingkan tingkat keberhasilan belajar dan pembelajaran dengan ukuran keberhasilan yang telah ditentukan secara kuantitatif. Kemudian pengertian penilaian belajar dan pembelajaran yaitu proses pembuatan keputusan nilai keberhasilan pembelajaran secara kualitatif. Tujuan evaluasi pembelajaran yang pertama yaitu mengambil keputusan tentang hasil belajar.
Jadi di sini adalah guru harus mengambil keputusan tentang hasil belajar yang sudah dilaksanakan siswa untuk didiagnosis dan dilanjutkan kepada tingkat selanjutnya. Yang kedua ada memahami peserta didik. Nah, dari tujuan dari evaluasi pembelajaran ini, guru harus memahami setidaknya karakteristik dari masing-masing peserta didik guna untuk mengevaluasi dari setiap kesalahan yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Dengan demikian, guru bisa mengambil tindakan serta pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Yang ketiga adalah memperbaiki dan mengembangkan program pembelajaran. Nah, ketika sudah mengambil keputusan dan memahami peserta didiknya, guru juga harus mengambil tindakan untuk memperbaiki pengembangan program pembelajarannya. Dengan demikian, tujuan dari evaluasi pembelajaran itu bisa terwujud dengan lebih baik. Yang berikutnya adalah fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu dilihat dari segi peserta didik secara individual. Nah, fungsi evaluasi pembelajaran secara individual itu dalam peserta didik itu adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian peserta didik dalam suatu proses pembelajaran. Nah, dari segi tingkat proses pembelajaran ini kita menjadi 3 indikator. Yang pertama yaitu menetapkan keaktivitasan pengajaran dan rencana kegiatan. Yang kedua, memberi basis laporan kemajuan peserta didik. Yang ketiga adalah menetapkan kelulusannya. Lalu yang berikutnya adalah dilihat dari segi program pengajarannya. Nah, dari segi pengajarannya ini kita membagi menjadi 11 indikator. Nah, yang pertama adalah memberi dasar pertimbangan kenaikan dan proporsi peserta didik. Yang kedua adalah memberi dasar penyusunan dan penempatan kelompok peserta didik yang hegemoni. Yang ketiga adalah diagnosis dan remedial pekerjaan peserta didik. Yang keempat, memberi dasar pembimbingan dan penyuluhan. Yang kelima adalah dasar pemberian angka dan rapor bagi kemajuan peserta didiknya. Yang keenam adalah memberi motivasi belajar bagi peserta didik. Yang ketujuh, mengidentifikasi dan mengkaji kelainan peserta didiknya. Yang kedelapan adalah menafsir kegiatan sekolah ke dalam masyarakat. Yang kesembilan, untuk mengadministrasi sekolah. Yang kesepuluh, untuk mengembangkan kurikulumnya. Dan yang 11 adalah mempersiapkan penelitian di sekolah. Ya, lalu berikutnya ada jenis evaluasi pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu ada evaluasi perencanaan dan pengembangan. Nah, maksud dari evaluasi perencanaan dan pengembangan ini adalah hasil evaluasi ini sangat diperlukan gitu untuk mencapai program pembelajarannya. Nah, sasaran utama bagi evaluasi perencanaan dan pengembangan ini, sasaran utamanya adalah memberikan bantuan tahap awal dalam penyusunan program pembelajarannya gitu. Nah, yang kedua itu ada evaluasi monitoring. Nah, evaluasi monitoring ini juga berguna untuk memeriksa apakah program pembelajaran mencapai secara efektif dan apakah programnya pembelajaran ini terlaksana sebagai mestinya gitu. Yang berikutnya itu ada evaluasi dampak. Nah, jadi maksud dari evaluasi dampak itu yaitu untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh suatu program pembelajaran. Nah, dampak ini dapat diukur berdasarkan kriteria keberhasilan pembelajaran. Jadi maksudnya itu jadi dari hasil evaluasi dampak ini apakah pembelajaran itu bisa berdampak secara menyeluruh kepada siswanya. Dari hasil itu maka siswa bisa dapat dikatakan berhasil gitu bila evaluasi dampak ini mencapai program pembelajaran yang telah ditentukan. Lalu yang kedua ada evaluasi efisiensi ekonomi. Nah, maksud dari evaluasi efisiensi ekonomi ini yaitu untuk menilai tingkat efisiensi program pembelajaran. Nah, untuk itu diperlukan perbandingan antara jumlah biaya, tenaga, waktu yang diperlukan dalam program pembelajaran dengan program lain yang memiliki tujuan yang sama. Nah, yang terakhir adalah evaluasi program komprehensif. Nah, maksudnya itu untuk menilai program pembelajaran secara menyeluruh gitu, seperti pelaksanaan program, dampak program, dan keaktivitasan dan efisiensi dari program konferensi ini. Ya, yang terakhir ada teknik evaluasi pembelajaran. Dari teknik evaluasi pembelajaran ini terbagi menjadi 2, yaitu adalah teknik tes dan teknik non-tes. Nah, apa sih itu teknik tes? Nah, teknik tes merupakan suatu alat pengumpulan informasi, tapi jika dibandingkan dengan alat-alat tes yang lain, teknik tes ini bersifat lebih resmi karena penuh dengan batasan-batasan. Nah, ditinjau dari segi kegunaannya untuk mengukur peserta didik, teknik tes dapat dibagikan menjadi 3 macam gitu. Nah, yang pertama itu ada teknik tesnya itu ada diagnosa. Teknik tes diagnosa itu adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan siswa, sehingga berdasarkan kelemahannya dapat dilakukan pemberian
perlakuan yang tepat gitu terhadap apa yang sudah kita tes terhadap siswa tersebut, untuk siswa tersebut bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, yang kedua ada tes formatif. Nah, maksud dari tes formatif ini adalah dimaksud untuk mengetahui sejauh mana siswa yang telah mengikuti program. Nah, program di sini adalah program yang diberikan oleh guru kepada siswanya untuk guru mengetahui sejauh mana terkecapaian pembelajaran yang sudah dilakukan oleh siswa tersebut. Ya, yang ketiga ada tes sumatif. Nah, maksud dari tes sumatif ini adalah dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok program atau sebuah program yang lebih besar oleh guru. Nah, biasanya pemberian tes sumatif ini dilakukan oleh guru di akhir semester, seperti itu. Ya, lalu yang berikutnya ada teknik non-tes. Nah, dalam teknik non-tes ini terdapat beberapa teknik non-tes dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Nah, itu yang pertama ada skala bertingkat atau rating scale. Nah, jadi rating scale ini adalah menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap suatu pertimbangan. Lalu yang kedua ada kuesioner atau questionnaire. Nah, kuesioner ini juga sering dikenal dengan angket. Nah, pada dasarnya kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau respondennya. Ya, lalu yang berikutnya ada daftar cocok atau checklist. Nah, daftar cocok ini adalah daratan pertanyaan yang biasanya singkat-singkat gitu, di mana responden yang dievaluasi tinggal menumbuhkan angka checklist seperti ini yang diberikan oleh guru atau dari pihak yang memberikan pertanyaannya yang sudah disediakan gitu biasanya. Nah, lalu yang berikutnya ada wawancara atau interview. Nah, jadi wawancara ini adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan tanya jawab secara sepihak. Kenapa sepihak? Karena dalam wawancara ini responden tidak diberikan kesempatan untuk bertanya satu pertanyaan sekalipun, karena pertanyaan yang diajukan yaitu oleh subjek evaluasi. Nah, yang berikutnya ada pengamatan atau observation. Nah, pengamatan sendiri adalah suatu teknik yang digunakan atau teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan serta sistematis gitu. Jadi dia berurutan secara bersinergis. Nah, yang terakhir dalam teknik non-tes ini adalah riwayat hidup. Nah, riwayat hidup sendiri adalah gambaran tentang seorang selama dalam hidupnya. Dengan mempelajari riwayat hidup, maka subjek evaluasi dapat menarik kesimpulan tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap objek yang sedang dievaluasi gitu.